wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan rencana pengembangan program saya. Bapak Ibu sekalian, di sini saya membuat sebuah program yang mana program tersebut berjudul PGCD, yang mana kepanjangannya yaitu Peduli Gizi Cintai Diri. Latar belakang program ini, program Peduli Gizi Cintai Diri atau disingkat PGCD ini dilatar belakangi dari keprihatinan akan pentingnya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang gizi pada siswa SDN Pager 1, yang mana hasil survei kesehatan dan kebutuhan Puskesmas Purwosari tahun 2024 mengindikasikan di lembaga kami memiliki tingkat resiko kesehatan akibat asupan nutrisi yang cukup tinggi. Yang pertama, dikarenakan asupan cukup tinggi itu ada 50% siswa itu mengalami gigi yang karies atau dalam artian di sini itu gigis, dan 10% siswa mengalami obesitas yang disebabkan salah satu faktor yaitu konsumsi makanan manis dan kurangnya menjaga kebersihan mulut. Untuk mencegah hal tersebut terus terjadi, maka para guru dan teman sebaya dan wali murid sangat diperlukan sekali, sehingga program ini akan memanfaatkan semua aset SDN tersebut untuk bergerak mengkampanyekan hidup sehat. Program ini Bapak Ibu itu dilatar belakangi oleh implementasi program sekolah sehat dan Kemendikbud. Kemudian capaian pembelajaran PJOK pada elemen memilih hidup yang menyehatkan. Yang ketiga, kurangnya aktivitas gerak dan pemahaman tentang makanan sehat sebagian besar pada murid SDN Pager 1. Tujuan dari program ini Bapak Ibu itu ada 4 macam. Yang pertama, pembiasaan sehat, yang mana membangun kebiasaan-kebiasaan sehat pada siswa melalui pendekatan belajar di sekolah. Yang kedua, pengembangan lingkungan, kampanye menciptakan lingkungan dan komunitas sekolah serta masyarakat sekitar hidup lebih sehat. Contohnya saja saat anak-anak pagi kita mengarahkan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengambil sampah yang dibuang di sembarangan. Kemudian yang ketiga, eksplorasi diri. Siswa itu dapat memilih makanan yang sehat untuk menunjang aktivitas jasmani dan resiko kesehatan berdasarkan informasi kandungan gizi pada produk makanan. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena apa? Kalau anak-anak semuanya itu yang sekarang jajannya itu banyak yang terlalu banyak manis dan gizinya terlalu tinggi, maka gigi anak tersebut dan tubuh anak tersebut, yang pertama giginya itu pasti akan karies. Yang kedua, pasti berat badan mereka itu akan lebih dari normal. Yang keempat, sekolah sehat. Sebagai implementasi program sekolah sehat dan implementasi dari program CCR Ayah Headless School Program. Nah, di sini ini ada tujuan, capaian, langkah, dan hasil. Yang pertama, tujuan membangun kebiasaan sehat pada siswa. Capaiannya, siswa dapat mengadopsi dan mempertahankan kebiasaan hidup sehat sehari-hari. Langkah-langkahnya, merancang pilihan topik, aktivitas, dan kegiatan, membuat jadwal kegiatan, dan melibatkan peran mitra. Yang keempat, hasil, pengetahuan siswa tentang memilih gaya hidup aktif dan makanan sehat meningkat. Kemudian siswa mengadopsi kebiasaan hidup yang sehat. Tujuan yang kedua, memberi kesempatan eksplorasi hidup sehat pada siswa. Siswa memahami pentingnya hidup sehat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkahnya, menyediakan sebagai kelas pilihan sesuai topik kepada siswa. Kemudian memfasilitasi berbagai macam aktivitas. Contohnya kalau yang berbagai macam aktivitas kita sudah melihatkan siswa di sini banyak ekstra, banyak kegiatan olahraga yang macam-macam.
Kemudian hasil, siswa memilih aktivitas sehat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian siswa termotivasi untuk hidup sehat. Kemudian tujuan yang ketiga, menciptakan lingkungan dan komunitas sehat di sekolah. Yang mana capaiannya, lingkungan sekolah mendukung gaya hidup sehat. Langkah-langkahnya melibatkan komunitas dalam kegiatan, kemudian menggunakan berbagai cara interaktif, dan hasilnya lingkungan sekolah mendukung gaya hidup yang sehat. Struktur program dan mitra dalam Kombel yang saya buat Bapak Ibu di sekolah ini itu ada beberapa sesi dan ada gambaran capaian, kemudian waktunya dan penanggung jawab. Ini yang pertama, sesi yang pertama yaitu yang mengantar materi dari guru PJOK tentang asupan gizi, resiko kesehatan, waktunya 60-90 menit, dan penanggung jawabnya guru PJOK di sekolah ini. Spesifik memaparkan materi tentang bahaya gula dan makanan yang sangat manis. Untuk yang sesi yang kedua atau riset, itu gambar kegiatannya, seberapa seringkah kamu makan makanan yang sangat manis. Lakukan pemungutan suara di kelas atau wawancara atau survei di kelas masing-masing. Itu bisa jenengan lihat semua yang ada di depan. Kemudian langsung saya lanjut ke sesi yang 5, yaitu melakukan kampanye tentang makanan sehat dan risiko kesehatan yang ditemukan dari zat makanan yang kita makan. Contoh, kalau anak-anak makanan yang terlalu pedas bisa menyebabkan perut mereka sakit dan lain-lain. Untuk kapasitas yang dimiliki di sekolah ini itu ada beberapa aspek. Yang pertama, modal manusia. Guru kelas dan PJOK yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut. Kemudian kepala sekolah yang selalu mendukung dengan kebijakannya. Kemudian wali murid yang dapat diajak berkolaborasi dengan baik. Untuk aset fisiknya, ada aula indoor yang dapat dimanfaatkan untuk belajar, kemudian ruang kelas yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi tersebut, dan lapangan sekolah yang ada. Untuk modal finansialnya, yaitu tentang anggaran BOS yang dianggarkan untuk kegiatan pembelajaran yang ada di lembaga kita ini. Modal budayanya, yaitu budaya gotong royong dan kolaborasi yang selalu ditekankan di lingkungan sekolah ini. Setiap kita ada kegiatan itu, kita juga sudah melakukan budaya gotong royong. Nah, kemudian saya lanjut ya Bapak Ibu. Rencana evaluasi dari program ini akan direncanakan sebagai berikut ya Bapak Ibu. Ada dua. Yang pertama, evaluasi per pertemuan direncanakan dengan mengisi lembar refleksi dari murid dan rekan sejawat. Kemudian evaluasi tersebut terkait aktivitas yang telah dilakukan oleh murid dan rekan sejawat tersebut. Kemudian evaluasi program direncanakan akan dilakukan setelah pelaksanaan program sudah terselesaikan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara kuesioner atau ditanyakan kepada siswa lain yang menjadi sasaran kampanye dengan rubrik yang telah dibuat masing-masing. Kemungkinan Bapak Ibu, sebuah program juga ada tantangan dan rencana solusi. Tantangannya pasti ada kurangnya minat dari peserta. Kemudian rencana solusinya, kita juga harus mengemas acara dengan menarik dan lebih bisa disukai oleh murid kita. Mungkin itu Bapak Ibu gambaran dari program PGCD yang saya buat di lembaga kita ini. Mungkin ada beberapa dari pandangan bisa menambahi ataupun bisa memberikan sebuah pertanyaan. Monggo kalau ada, kalau tidak ada monggo semua. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan atau yang menambahi, saya mungkin itu saja gambaran dari rencana program saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.